Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-alim al-alamah Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
علما نافعا ووافقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulai kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati dan manah masing-masing niat golek ilmu, niat ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 24 hadis yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang Ibu Aisyah. Qalat dawu sapa Ibu Aisyah, ja'at teko sapa Fatimatu bintu Abi Hubaisyin, Fatimah anak wadone Abi Hubaish radhiyallahu anhum, ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko takon sapa Fatimah binti Abi Hubaish, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sak temene ingsun iku rom'atun imro'atun ustahadhu, wong wadon kang ngetokno getih istihadhah, fala athuru lan ora suci ingsun, afa adza sholata napa toh ingsun ninggal salat. Qala mangsuli sapa Kanjeng Nabi, la ora kena ninggal. Innama angin mesti daliki utawi mengkono-mengkono getih istihadhah iku airkun urat utawa otot, walaisa lan ora ana getih iku bihaidin kelawan haid. Faida aqbalat lan nalikane madhep apa haidatuki haide sira, fada is-sholata mongko ninggal sira ing salat. Wa idza adbarat lan tatkalane mandek apa haidatuki, fa aksili mongko masuwa sira angki saking sira adama ing getih, summa sholli mongko nuli salat sira. Muttafaqun alaih dan mufakati ing atas hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wadil Bukhari lan kedua Imam Bukhari rahimahullah, summa tawaddai nuli wudu sira likulli sholatin krono saben-saben salat, wa syaralan aweh syarat nyai isyarah sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah ila annahu maring sak temene Imam Muslim iku hadafaha buang sapa Imam Muslim ha ing lafat summa tawaddai likulli sholatin amdan hale sengaja. Radhiyallahu hadise niki tentang ibu-ibu niki istihadhah. Nek bapak kudu ngerti, nggih. Nih. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, niku riwayat dari sinten Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Yugane sinten Bu Aisyah? Yugane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan Aisyah niki wafat? Tahun 678 Masehi, dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Nggih. Lah niku Ibu Aisyah. Sampeyan semerep bapake Ibu Aisyah, kula tanglet sinten ibuke Ibu Aisyah? Ayo. Lek bapake apa nggih? Anake Sayyidina Abu Bakar. Sakniki kula tanglet sinten ibuke Aisyah? Ayo, Bu. Aisyah semerep nggih? Bapake jenenge Abu, kula baleni. Ibuke jenenge sinten?
Sing jelas ibu Aisyah tiyang wedok. Sinten namine? Niki. Nama Ibu Aisyah ini seorang perempuan yang luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi menjuluki ibunya Ibu Aisyah sebagai bidadari surga. Loh, kudu semerep niki. Apa ibu Aisyah sing namine Sayyidatuna Ummu Ruman. Kasemerep nggih. Ummu Ruman utawa Zainab, ya, binti Al-Kinaniyah atau Ummu Ruman. Niki Ibu Aisyah niki adalah istri kedua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Ummu Ruman atau Ummi Ruman Al-Kinaniyah itu di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karangannya Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah yang wafat tahun 845 Masehi di Baghdad, itu dikatakan bahwa Ummu Ruman itu termasuk kelompok wanita yang masuk pada kategori as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, langsung ditututi kali bojone sing namine Ummu Ruman radhiyallahu anha. Kapan wafatnya Ummu Ruman? Wafatnya kalau menurut cerita dari Ibnu Sa'ad rahimahullah niku tahun 628 Masehi. Pinten Bu? 628 Masehi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini suami yang kedua. Ngaten ceritane. Jadi Ummu Ruman ini adalah suami pertamanya juga sahabat Kanjeng Nabi yang bernama sinten Al-Haris bin Sukhairah Al-Asdi radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian punya anak namanya At-Tufail bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Lah karena Al-Haris niki adalah teman dekatnya dari Abdullah bin Quhafah. Sinten? Abdullah bin Quhafah. Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq gada nami asli adalah Abdullah bin Quhafah. Cuma panggilannya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika suami pertama dari Ummu Ruman ini meninggal dunia, ya, kemudian dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nggih, dinikah Abu Bakar As-Siddiq. Lek tradisi wong Arab biyen ngeten, Bu. Misalnya panjenengan gak ada konco, nggih, kemudian punya istri dan koncoi meninggal, maka menikahi istri temannya yang meninggal itu suatu kehormatan. Arab, ojo ditiru kan Jawa, beda. Nggih, sampean tiru lho pundi. Niku tiyang Arab niku lek ana kanca meninggal dan istrinya bisa dinikah untuk bentuk penghormatan. Ngingu, apa ngingu sampean? Apa jenenge Ibu? Ngopeni ngoten. Ngopeni. Dadi wong Arab biyen bojone akeh-akeh iku ngopeni, Bu. Nggih, ngopeni. Nah, kemudian nggih punya dua anak dari Ummu Ruman namanya Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian istri pertama Sayyidina Abu Bakar juga dua, yaitu Asma binti Abu Bakar, bojone sahabat Zubair bin Awam, dan juga Abdullah bin Abu Bakar. Niki. Tapi bojone Sayyidina Abu Bakar gak loro kathah. Nggih, kula mboten apal. Pokoke kathah mboten mawon. Mohon paham. Nah, Kanjeng Nabi niku menjuluki Ummu Ruman, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, bidadari surga. Kenapa? Ketika Abu Bakar itu berjuang untuk Rasulullah, maka Ummu Ruman sering ditinggal. Melok Kanjeng Nabi merono, melok mrene. Bahkan dunyane Abu Bakar diwakafkan semua tepat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bu, lek panjenengan umuruman bapake ngeten, Bu. Dunya kabeh iki tak gawe berjuang entek-entekan. Sampeyan ridho, ikhlas. Lho niki. Jadi Kanjeng Nabi njuluki umuran bidadari surga sebab ikhlas. Dunyane Abu Bakar diberikan semua kepada perjuangan Kanjeng Nabi. Lek sampean kepingin oleh julukan bidadari surga, ikhlas mboten? Dunyane kabeh dikano perjuangan, ikhlas. Cari ibu-ibu umat opo aku. Lho, abot mboten, Bu? Abot mboten? Abot. Nggih. Niku mangkane julukane bidadari surga. Kenapa berat? Selain ikhlas artinya untuk perjuangan Kanjeng Nabi, juga setia, ditinggal merono, ditinggal perang, ditinggal hijrah, ditinggal nanti, disiksa wong Quraisy, dilokno, caci maki, diolok-olok, macam-macam, bertahan. Ruman. Setia. Coba jenengan ditinggal si titik metu, nanti ya berjuang. Ket teko, nanti ya berjuang. Teko maneh turu, tangi turu kerja, mulai kerja tadus, nanti ya berjuang. Ikhlas. Loh, cari niru umuruman. Wes ado nggih. Ado. Nggih, mugi-mugi asal barokah umuruman. Nah, ketika umuruman ini wafat pada tahun 628 Masehi, dikubur di Baqi Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW peduli sangat luar biasa. Salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang makamnya itu Nabi turun ke liang lahatnya dan mendoakan langsung di hadapan jenazahnya. Salah satunya adalah jenazah Ummu Rumman. Jadi Kanjeng Nabi ketika wafatnya Ummu Rumman sedihnya luar biasa, sebab beliau kehilangan seorang sosok perempuan yang perjuangannya mendukung Abu Bakar yang luar biasa. Kemudian Nabi ketika turun ke liang lahat Ummu Rumman mendoakan beliau. Bahkan beliau mengatakan, bersabda, kalau sampai semua ingin melihat bidadari surga, maka lihatlah sosok Ummu Rumman radhiyallahu anha. Yo nggih pantes Bu surga, dunyane diwakofno, awake diwakofno, waktunya diwakofno, kabeh diwakofno. Angel niki wis. Cara saiki ana enggak umuruman? Wallahu a'lam. Lah, dadi pengurus RT sambat sampean. Nanti Pak, Jalan Marzuki, rapat. Menene maneh nanti Pak, Pak Satiman nanti rapat. Lali ngaji nih umuruman, rapat terus. Nah niki perhatian rahimakumullah. Jadi kisah-kisah itu banyak sebenarnya, kisah-kisah kemuliaan wanita-wanita yang menjadi sahabat Kanjeng Nabi niki. Kemudian Ibu Aisyah radhiyallahu anha ini singkat cerita itu menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sik kula takoni panjenengan, kapan Kanjeng Nabi nikah kali Ibu Aisyah? Kapan? Loh. Kalau menikah dengan Ibu Maimunah bulan Dzulqa'dah. Kalau menikah dengan Ibu Aisyah bulan Syawal. Okay? Pertengahan Syawal tahun 11 kenabian. 11 kenabian berarti Nabi diangkat Rasul setelah 11 tahun. Berarti Nabi kalau diangkat Rasul umur pinten 40 tahun. Berarti kalau nikah dengan Ibu Aisyah pada tahun 11 kenabian atau 620 Masehi, maka Nabi sudah berusia 51 tahun. Niki. Kalau tangletin jenengan Bu, Ibu Aisyah niku kawin kali Kanjeng Nabi usia pinten?
Ibu Aisyah niku kawin kali Kanjeng Nabi usia pinten? Pinten? 9 tahun. Bu, pinten? Monggo dinyang monggo. Pinten? 11 tahun, mboten malih? 9. Yang umumnya sejarah yang kita pahami niku Ibu Aisyah kawin kali Kanjeng Nabi usia 6 tahun, berumah tangga atau kumpul usia 9 tahun. Umumnya nggih, leres. Leres nggih? Oh insyaallah. Akhirnya Kanjeng Nabi menjadi cemoohan atau olok-olokan orang-orang mati enggak seneng Kanjeng Nabi sampai sekarang. Bahkan barusan di India nggih, ono partai politik sing ngelokno Kanjeng Nabi niku. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa usia Ibu Aisyah menikah dengan Kanjeng Nabi itu banyak versi. Ono sing ngarani usia 6 tahun, kumpul rumah tangga 9 tahun. Ada yang mengatakan Ibu Aisyah sudah gadis, sudah perawan, menikah dengan Kanjeng Nabi usia 16 tahun. Ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Banyak versi dan ini sudah berbeda pendapat di kalangan ulama salaf. Biyen tahun 700 Masehi. Coba kita gini Pak, kita runut salah satu sumber riwayat yang mengatakan Ibu Aisyah menikah dengan Kanjeng Nabi usia 6 tahun, kemudian kumpul Kanjeng Nabi usia 9 tahun. Ternyata sumber cuma tunggal. Dari sinten riwayat ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam, cicitnya Abu Bakar As-Siddiq. Niku sumbere yang mengatakan bahwa Ibu Aisyah menikah 6 tahun, kumpul Kanjeng Nabi rumah tangga 9 tahun. Coba kita kritisi, itu riwayat harus dikritisi dengan riwayat, bukan dengan nafsu atau emosi, keliru ya. Coba kalau bedah sedikit gak paham. Nah, riwayat Hisham bin Urwah niki ketika beliau pindah ke Irak pada usia 71 tahun, wis sepuh. Logikanya kalau orang sepuh maka hafalane, ingatannya semakin menurun. Ini banyak ulama-ulama hadis yang mengkritisi riwayat dari Urwah, Hisham bin Urwah. Contoh ngeten. Dalam kitab Tahdzibul Kamal ya, fi Asma'ir Rizal, karangannya Al-Imam Syekhul Islam Al-Muhaddis Jamaluddin Al-Mizzi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1342 Masehi di Damaskus, mertuanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian menukil pendapat Imam Abu Yusuf Ibnu Syaibah rahimahullah ya, beliau mengatakan bahwa mengkritik riwayat Hisham bin Urwah yang mengatakan Ibu Aisyah menikah 6 tahun. Sebab ketika Hisham bin Urwah ini menceritakan riwayat pernikahan Aisyah dan Kanjeng Nabi, itu beliau berusia 71 tahun. Pun niki setunggal. Cak semer panjenengan cak mboten ono pikiran Kanjeng Nabi kawin babi arek cilik. Iki pun ada beberapa riwayat yang harus kita kritisi. Nah, akhirnya beberapa ulama sejarah hadis juga mengatakan begitu. Ingatan sahabat ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Hisham bin Urwah itu mengalami penurunan, sehingga perlu dikritisi oleh banyak ulama hadis. Apa salah satunya? Dikritisi oleh yang namanya Imam At-Tabari ahli tafsir, dikritisi Imam Muhammad bin Abi Zannad rahimahullah, dikritisi oleh pengarang kitab Bulughul Maram Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, juga dikritisi oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, banyak ulama yang lain. Nah, contohnya sebagian ulama salaf itu mengatakan ngeten Bu, usia Ibu Aisyah itu lebih muda dari usia kakaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar, bojone sahabat Zubair bin Awam.
Lah, perbedaan usia Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah binti Abi Bakar itu menurut ulama sejarah hadis 10 tahun. Cak paham nggih, Bu? Cak paham. Nggih. Jadi Aisyah punya mbak wedok sing jenenge Asma binti Abu Bakar. Selisih usia Asma Abu Bakar dengan Aisyah Abu Bakar itu 11 tahun. Bu, pelan-pelan nggih. Cak paham. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram juga mengkritisi ketika Asma binti Abu Bakar meninggal dunia usia 100 tahun pada tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Ya. Nah, kemudian dalam kitab lain yang saya bawa, kitab Mizanul I'tidal, Mizanul I'tidal itu mengatakan, ini karangannya Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan juga kitab yang lain yang bernama Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan bahwa meragukan ingatan riwayat dari Hisham bin Urwah, sebab keluarnya riwayat itu ketika beliau usia tua. Jadi sebagian ulama, bukan semua, sebagian mengkritisi ingatannya Hisham bin Urwah. Nah, Ibnu Katsir, Pak, sinten sing semerep Ibnu Katsir? Ahli tafsir nggih, ahli hadis, ahli tafsir. Dalam kitab Al-Bidayatun Nihayah beliau mengatakan usia menikah Aisyah dengan Kanjeng Nabi di kitabnya dikatakan usia itu 17 atau 18 tahun dengan Kanjeng Nabi. Abad 13 niki lho ulama niki pun dangu. Wonten malih ngeten, Bu. Berarti saat peristiwa hijrah nggih, usia kakaknya Asma niki pinten? 27 atau 28 tahun. Selisih usia antara Asma dengan Aisyah 10 tahun. Jika Asma bin Abu Bakar hijrah usia 27 tahun, maka umur Aisyah kira-kira 17 tahun. Ini yang pertama. Sinten malih yang meragukan ketika Aisyah menikah muda dengan Kanjeng Nabi? Sinten? Pendiri mazhab Maliki yang bernama Imam Malik bin Anas rahimahullah yang wafat tahun 795 Masehi di Baqi Madinah. Beliau menolak riwayat dari Hisham bin Urwah yang mengatakan ibu Aisyah menikah 6 tahun. Pendiri mazhab Maliki. Kemudian pendapat Imam Malik dinukil kembali oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram niki. Nggih. Napa? Jadi usia 6 tahun, kumpul Kanjeng Nabi 9 tahun, itu dikritisi. Salah satu yang dikritisi adalah penjelasan Imam At-Tabari rahimahullah. Nggih. Ulama ahli tafsir niku mengatakan 4 putra putri Abu Bakar As-Siddiq itu lahir ketika masa jahiliyah. 4 ya. Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, lahir 4-empatnya pada masa jahiliyah sebelum wahyu Nabi turun. Ini dicatat oleh Imam At-Tabari rahimahullah. dan juga harusnya kalau dilihat dari itu, Pak, ya, maka minimal usia Ibu Aisyah itu ketika menikah dengan Kanjeng Nabi minimal kata ulama usia 12 atau 13 tahun. Ya. Nah, kemudian lain lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isobah, Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, riwayat para sahabat, itu mengatakan membandingkan usia Ibu Aisyah dengan Sayyidah Fatimah. Gak malih. Jadi dicoba dieksplorasi, dibanding-banding nih. Nah, Sayyidah Fatimah itu lahir ketika Ka'bah dibongkar atau direhab oleh orang Quraisy.
Ya. Nah, selisih waktu itu nyun sewu ketika Ka'bah dibongkar orang Quraisy direhab dan Fatimah lahir, Nabi usia 35 tahun. 35 tahun. Nah, menurut Ibnu Hajar Asqalani, usia Sayyidah Fatimah dengan usia Aisyah selisih 5 tuwek pundi lebih tua Sayyidah Fatimah selisih 5 tahun. Makanya ada riwayat yang saya mau bener buka niki antara Sayyidah Fatimah kali Ibu Aisyah niki rada-rada gak akor ngoten. Otonomi. Mau alam dong nggih. Nah, kalau misalnya Aisyah lahir, maka genep Kanjeng Nabi usia 40 tahun. Kalau itu usia nikahnya Nabi usia 11 kenabian, maka diperkirakan Ibu Aisyah minimal menikah dengan Kanjeng Nabi usia 12 tahun. Paham ya? Jadi ini mematahkan pendapat bahwa Ibu Aisyah menikah bukan usia 6 tahun. Napa kula ceritakan niki biar kita paham. Cek gak digojloki ya wong luar muslim digawe senjata politik ngoten nggih. Oh, Kanjeng Nabi Muhammad nabinya Islam kawin arek cilik melanggar hak asasi kecilian. Hak asasi manusia. Ngoten. Nggih. Kak ping mantep malih ngoten. Wonten riwayat dari Imam Bukhari nggih. Panjang hadisnya, cuma ininya begini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Ibu Aisyah itu pernah ikut perang Uhud. Riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa Ibu Aisyah pernah ikut perang Badar. Jadi kedua-duanya hadis sahih, berarti intinya Ibu Aisyah pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud. Sehingga lek ana wong wedok dari tentara gak apa-apa, Bu. Menapa-napa Ibu Aisyah melok perang. Ya. Nah, Anas bin Malik mengatakan dalam kitab Bukhari tadi, saya ketika perang Uhud melihat Ibu Aisyah dan ibu saya Ummu Sulaim berperang di perang Uhud dan perang Badar. Ada juga riwayat ngeten, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ingin ikut perang Uhud, perang Badar, tidak boleh kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Umur 14 tahun. Kanjeng Nabi mengatakan sapa sing usia 15 tahun monggo ikut perang. Berarti apa? Berarti kalau Ibu Aisyah itu ikut perang Uhud, ikut perang Badar, hadis sahih, maka usia Ibu Aisyah di atas 15 tahun. Mboten niki versi lho nggih, versi. Cek semur. Nggih. Pun mantep. Tak tambahi malih. Tambahi malih. Ketika ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, Kanjeng Nabi jomblo. Lah, kemudian ada mak comblang, lho wis ponten Bu mak comblang niku. Sakno lho Kanjeng Nabi sakno, Kanjeng Nabi jenan. Serangan orang Quraisy bertubi-tubi. Ya, Nabi jenan. Kemudian ada sahabatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bojo Kanjeng Nabi, marani Kanjeng Nabi diparani. Jenenge sinten? Jenenge Fatimah. Khaulah binti Hakim. Khaulah binti Hakim As-Sulamiyah. Koncone Ibu Khadijah. Ya Rasulullah, ala tazawwaju, apa gak pengin kawin maneh sampean? Ngoten lho. Ditawari. Ibu nawari bapake. Ya suamiku, ala tazawwaju, apa gak kawin maneh? Wani, Bu? Nabi tawari. Nabi menjawab, "Waman." Kali sinten? Ya. Khaulah mengatakan, qalat in syi'ta bikron wa in syi'ta sayyiban.
Terserah nyenengan Kanjeng Nabi milih sing bikrun perawan atau sayyiban rondo. Pak, tawari sampai milih perawan mau rondo. Ya Nabi tanya, wa minal bikru wa minal sayyibu. Siapa yang perawan, remaja, perempuan, siapa yang janda? Maka Khawlah binti Hakim itu mengatakan yang bikr Aisyah binti Abu Bakar, yang sayyiban atau sayyib adalah sinten Saudah bin Zam'amah. Walaupun keduanya dinikah semua oleh Kanjeng Nabi, dan yang Saudah bin Zam'ah dinikah dulu oleh Kanjeng Nabi, kemudian 3 tahun berikutnya menikah ibu Aisyah. Niki, deh. Jadi itu riwayat. Nah sekarang pertanyaannya, wa minal bikru, wa manil bikru, al bikru, apa bikr itu? Kalau bahasa Arab mak nyun sewu, bikrun, al bikru itu bukan masa anak-anak sudah. Kalau anak-anak pasti hadisnya jariyah, anak-anak yang masih bermain, usia 9 tahun ke bawah, belum balik ke bawah, itu jariyah. Anak-anak usia di atas di bawah 9 tahun. Tapi Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah mengatakan bikrun, perawan, remaja perempuan. Hadis niki. Nah, itu Pak. Jadi ternyata al-bikru dalam hadis itu oleh sebagian ulama diartikan gadis atau perawan, wanita yang belum menikah dan belum punya pengalaman. Itu namanya bikr kalau bahas di orang Arab. Paham nggih? Lah, dari semua bukti-bukti tadi wallahu a'lam lho nggih, maka Kanjeng Nabi bisa dimungkinkan menikah dengan Ibu Aisyah ketika Ibu Aisyah menikah bisa usia 12 tahun, bisa usia 17 tahun, bisa usia 19 tahun sebab bikr perawan. Jadi sampai iso di jawaban Nabi kawin anak-anak 6 tahun belum tentu, atau versi lain ngoten cegak digawe senjata kalau orang-orang yang tidak senang Kanjeng Nabi, melanggar asasi manusia. Kok cerita Aisyah mana kesmalih monggo. Nah kemudian datang namanya Fatimah binti Abi Hubais, coba hadis ditingali. Datang Ja'at Fatimah binti Abi Hubais. Sinten Abi Hubais? Fatimah binti Abi Hubais niki riwayatnya jarang diketahui. Cuma beliau sahabat perempuan yang solehah, termasuk perawi hadis dari kalangan sahabat perempuan. Dan ternyata Fatimah binti Abi Hubais itu suami dari Abdullah bin Jahsh Al-Asadi radhiyallahu an yang wafat tahun 625 Masehi ketika perang Badar. Dan ternyata suami Fatimah Abu Hubais ini, Abdullah bin Jahsh Al-Asadi, itu adalah sepupu Kanjeng Nabi, juga ipar Kanjeng Nabi. Loh kok bisa? Karena Abdullah bin Jahsh itu anak dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bapaknya Abdullah bin Jahsh, bojone Fatimah Hubais, dengan Kanjeng Nabi satu mbah. Berarti apa? Sepuh. Dan adiknya Abdullah bin Jahsh, bojone Fatimah Hubais, itu namanya Zainab bin Jahsh, bojone Kanjeng Nabi. Loh, muter mawon nggih wong Arab niki. Cek semerep sejarah para sahabat. Dan beliau termasuk Abdullah bin Jahsh kelompok as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam, termasuk Fatimah bin Abi Hubais radhiyallahu anhum. Kenapa tentara ketika menggantikan tentara lain pasti ada tongkat komando? Ngoten nggih. Tongkat komando.
Apa polisi tentara pasti nggawa tongkat komando, lek pensiun tongkatnya dikekno pengganti ini kan enggak kan? Ini ada sejarahnya, Pak. Ketika Nabi tiba di Madinah, membentuk pasukan pertama hanya berjumlah 8 orang. Soalnya belum semua sahabat masuk Madinah. 8 orang yang dipilih Kanjeng Nabi memimpin askar yang pertama itu adalah antara Abdullah bin Jahas al-Asadi atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang akhirnya Nabi memilih Abdullah bin Jahas menjadi pasukan pimpinan perang pertama yang dibentuk oleh Kanjeng Nabi, dan Nabi membawa tongkat komando diserahkan kepada Abdullah bin Jahas al-Asadi. Islami berarti kan. Sunai Kanjeng Nabi, soalnya Nabi ngelakoni tongkat komando. Nah, saya serahkan panjenengan. Kanjeng Nabi pernah memberikan tongkat komando kepada Abdullah bin Jahas dan beliau wafat ketika perang Badar. Ya, pun paham nggih sejarah niki. Ya semerep. Tapi wafatnya beliau masya Allah sakno Bu. Kenapa? Ketika beliau wafat, ya bukan di Badar, di perang Uhud, dia bersamaan dengan pamannya Kanjeng Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ketika ditemukan wafat beliau, ya hidungnya wis gak ono, kupinge wis gak ono, motone wis gak ono, tangane wis gak ono, sikile wis, awake digantung ndukure tali. Masya Allah. Akhirnya karena Nabi dikubur satu lubang dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Niku syahid, nggih, syahid. Para hadirin rahimakumullah, balik no hadis. Itu bukan darah haid ya. Ningali, bukan darah haid, tapi irkun. Irkun niku artinya apa? Otot, urat. Jadi darah itu bukan dari keluar dari pangkal rahim, tetapi dari keluar rahim. Makanya diarani darah penyakit. Istihadhah. Semerep nggih Bu, istihadhah nggih. Jenengan sing nglampahi niku. Semerep Bu istihadhah. Semerep. Istihadhah itu masdar dari bahasa napa? Ustuhidhah. Ya, wong lek sing istihadhah namine mustahadhah. Jadi istihadhah darahe nggih. Kemudian wonge sing istihadhah namanya mustahadhah. Apa ukurannya itu sebenarnya? Ukurannya menurut para ulama, menurut Imam Nawawi, nggih, menurut Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam kitabnya, ya, itu mengatakan istihadhah pada umumnya adalah darah yang keluar di luar masa haid dan nifas. Iku sementara ngoten, nggih. Seterane ngoten. Bapak-bapak kudu semerep niki, endi darah nifas, endi darah haid, endi darah istihadhah. Sebab itu termasuk thaharah lho nggih. Bolak-balik kula nek ngaji sering mengingatkan ketika istri panjenengan, ya, walaupun sudah berhenti darah haidnya tetapi belum bersuci, jangan tinggal mulih. Hukumnya haram. Niki ojo ngomong kesuwen Bu, kul huwae mboten, mboten urusan kul huwae iki lek mboten. Niki urusan thaharah. Sabar tak adus sik ngoten Bu. Kedah dielingaken bahaya niku. Nah, lebih jelasnya begini, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Al-Imam Asy-Syaikh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i yang wafat tahun 2015 Masehi di Suriah yang lalu menafsir merinci sebab-sebab istihadhah niku wonten 7. Napa mawon? Siji, keluarnya darah itu di luar masa haid dan nifas. Napa nifas niku? Lek ibu-ibu apal ngelakoni, bapak-bapak kadang gak eruh, iku darah yang melahirkan. Niki. Nah, yang kedua ya, darahnya warna merah seger.
Lho kok semerep kitabe ngoten. Darah merah seger. Kalau khat niku nyun saya kata guru saya ngeten, lek darah istihadah itu apa namanya encer segar dan tidak berbau. Tapi kalau darah haid itu rodok kental, kadang merah ke hitam-hitaman, kadang hitam ke merah-merahan, kadang coklat ke kuning-kuningan dan sebagainya. 5 bentuk warna haid dan luwe kental dan kenal sama segera ibu tadi. Jadi niki yang ketiga apa? Keluar sebelum masa balik. Masa balik perempuan itu 9 tahun betul. Tetapi guru kita mengatakan sing bener 9 tahun kurang 16 hari. Kalau darah itu keluar sebelum itu maka dikatakan darah istihadah. Paham Bu? Sampai duwe putu duwe anak wedok sadurunge balik 9 tahun kok metu darah, maka itu darah istihadah. Niki ya. Kemudian apa? Batas maksimal melebihi 15 hari. Sebab mazhab Syafi'i itu memberi toleransi kepada perempuan yang haid perempuan haid itu 15 hari 15 malam. Di luar itu dikatakan darah kotor atau istihadah. Ya, kemudian apa? Keluar di luar nifas. Paham ya? Baik. Keluarnya di luar nifas. Normalnya karena kecelakaan ya sakit gitu. Kecelakaan apa jadi tiba atau pecah nyun sewu selaput darahnya dan sebagainya. Itu juga bisa dikatakan darah istihadah. Terus pun cara memastikan istihadah kali haid Bu. Terus pun jenengan. Diukur napa nih? Dan niki ilmu nggih, fikih niki. Latan fakirnya diukur 2 biasanya. Setunggal diukur nopo? Diukur siklus haidnya. Ada perempuan ibu-ibu yang haidnya teratur stabil normal, ada yang tidak stabil tidak normal, ada yang keluar putus-putus, keluar berhenti putus-putus dan sebagainya. Ini kedah difahami, ya, kedah difahami. Kadang-kadang yang saya Bu, sing nglakoni haid istihadah itu gak ngerti hukum haid, gak ngerti hukum istihadah. Kadang-kadang dan kathah niki saestu. Ya, melok kabeh. Kalau misalnya siklusnya dia nggak tahu, ya biasanya yang saya Bu, lek wong wedok pertama haid bisa teratur teng kita fikih niku 3 kali haid baru bisa teratur. Ukuran situ. Lek duwe anak duwe putu, haid pertama kok gak teratur, maka sampean tunggu 3 kali masa haid baru ketemu teratur gak teraturnya. Bu, terus pundi mbak iki mbak? Yo kurang loro nduk. Lek 1 kali 2 kali teratur alhamdulillah. Lek 3 kali insya Allah bisa dilihat siklusnya ngoten 3 kali haid. Niku adalah hitungan fikih. Kemudian kalau enggak teratur lihat apanya? Yang kedua lihat ciri darahnya. Lek darah haid niku cirine siji, ada 5 warna, hitam kemerahan, merah kehitaman, coklat ke kuning-kuningan sampai 5 bentuk warna. Itu darahnya agak kental, kaku dan berbau. Ini haid. Yang istihadah itu rata-rata darahnya merah cerah, nggih, merah cerah, kemudian enggak kental, ya, cair dan juga tidak berbau. Itu bedanya. Oh, darahku apa gede? Dilihat dulu. Aku gak teratur, dilihat dari itunya. Nah, kalau nggak sambung nanti Rabbul Pan saya jelaskan tentang perbedaan menghitung istihadah dan haid niki penting niki ini beke. Nggih. Lho kok semur jenengan kalau ngaji rumiyin nggih wonten bab haid wonten bab istihadah. Bahkan nyuwun sewu alhamdulillah waktu ujian bab niku mboten lulus. Mboten lulus. Niki. Pun semarang nggih Bu. Jadi 2 istilah. Yang terakhir ngeten ya, yang terakhir. Ketika Ibu Aisyah haji, yang saya boleh tambah setiap kali ya. Ketika Ibu Aisyah haji bersama Kanjeng Nabi, nangis Bu.
Diparani Kanjeng Nabi romantis tiange, diparani di apa? Diemong ana apa nih kan. Ibu Aisyah nangis, kemudian mengatakan, aku kok khat. Ngoten intine. Nabi mengatakan, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah merupakan ketetapan Allah kepada anak cucu perempuan Nabi Adam. Ya, katabahullahu ala banati Adam. Loh, ini Kanjeng Nabi. Fa'aqdi ma yaqdhil hajj ghairu alla tatufi bil baitullah. Bil bait apa? Selesaikan semua hajat atau kebutuhan hajimu kecuali tawaf di baitullah. Jadi wong khed istihadah itu boleh melakukan kegiatan rakaat haji dan umrah kecuali tawaf di Ka'bah. Ngoten. Ini Ibu Aisyah, nggih. Nah niku berhati rahimakumullah. Mangke Rabu depan saya akan lanjutkan tentang pendapat 4 mazhab tentang haid dan istihadah. Batas minimal haidnya pinten dinten, batas istihadahnya berapa, nifasnya berapa hari, minimal berapa hari dan sebagainya. Dan ketika orang istihadah, bagaimana cara untuk bertoharoh, wudunya, mandinya, niatnya juga berbeda dengan orang yang biasa. Ngoten Pak. Contoh ibu istihadah nggih, kemudian wudu. Ya ono 4 cara dari Mas Syafi'i. Salah satunya dibersihkan jalannya itu, kemudian ditutup dengan pembalut yang bersih, dijamin gak akan menetes. Yang ketiga, niat wudunya adalah bukan li rafil hadas, tapi li istihabis shalah. Diperbolehkan untuk melakukan sholat dan sah. Ngoten. Mangke Rebu ya akan datang. Nggih. Wonten pertanyaan? Wonten niki belas apa jelas niki? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.